Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Baik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Bu. Iya, karena kan kita udah masuk bulan September dan berberan ya, Oktober, November, Desember itu udah bulan-bulannya hujan. Jadi kadang cuaca itu pancaroba sehingga kalian harus jaga-jaga kesehatannya. Masih panjang nih kita perjalanan tutornya. Jadi silakan minum vitamin kalau memang perlu minum vitamin dan lainnya. Nah, kita mau mulai webnya itu kira-kira 5 menit lagi. Kita tunggu teman-temannya dulu. Eh, Kalau memang masih ada yang mau bergabung atau memang mencari sinyal terlebih dahulu. Ini kan masih 16-15 peserta ya, masih ada 10 lagi. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Nanti di jam 3:10 baru kita mulai webnya ya. Siap, Oke. Bu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau teman-teman semua sudah membuka e-learning kita di sesi pendahuluan itu sudah saya masukkan video perkenalan. Namun, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk di sini. Perkenalkan nama saya Yultari Ramadhani. Saya background pendidikannya itu S1-nya pendidikan kimia, S2-nya teknologi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, S1-nya di Universitas Negeri Jambi. Nah, biasanya dipanggil dengan sebutan Tarif. Nah, senang berkenalan sama teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait media sederhana tiga dimensi. Sebelumnya, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Nanti kalau memang ada yang di akhir datangnya terlambat atau menyusul, silakan gunakan emoticon raise hand. Nanti dikasih tahu kalau misalnya udah datang ya. Sekar Cantika. Hadir, Bu. Oke. Panggilannya Sekar. Dari mana Sekar? Salam kenal, Bu. Salam kenal Bu Tari dan teman-teman. Nama saya Sekar dari UPBJJ Jakarta. Terima kasih. Halo Sekar. Selanjutnya Aditya Mahardika. Udah masuk ke Adit? Oke nanti ya terlambat kali. Nadia Asmi Faiska Salasa. Masih belum masuk Nadia? Melia Putri.
Terus Suci Wulan Al-Fadri. Iya, Bu, hadir. Oke, Suci dari mana? Dari UPPJ Pekanbaru, Bu. Oh, Pekanbaru. Salam kenal Suci. Bu, Rahmayani. Sudah masuk kah Rahmayani? Fitriani. Miftahul Jana. Miftahul Jana. Sudah masuk kah? Winda. Wah, Dianti. Hadir Ibu, perkenalkan nama saya Winda Wahdianti, saya dari Kabupaten Bandung, Prodi PG PAUD. Oke, salam kenal Winda. Salam kenal juga Ibu, terima kasih. Tita Rosita. Hadir, Bu. Dari mana Tita? Saya dari Kabupaten Bandung, Bu. Oh, Kabupaten Bandung. Terus Uri. Uri Utami. Uri Utami adakah? Uri Utami? Gak ada ya Uri? Oh, baru ada Fitriani ya? Ada itu Bu Wuri, lambaikan tangan barusan Bu Wuri. Fitriani Senyap, hadir, Bun. senyap Oh, Fitriani Bu udah Wuri. ada. Melia. Oh, Melia udah ada juga. Perkenalkan, Bun, saya dari UPPJ Palembang. Oh, Palembang. Oke, Fitriani ya. Tadi Wuri ada? Ada Wuri tuh Bu, lagi lambai-lambai tangannya Mbak Oh, Wuri. nggak ada suaranya ya Wuri ya? Senyap, senyap itu Mbak Wuri. Oh, ke mute. Iya. Oh, ada masalah speaker. Oke, oke. Terus Siti Maisarah. Ada Siti? Ardia Fitri Aningsih. Cici Dwi Handayani. Hadir, Bu. Oke, Cici. Cici dari mana Ya, Cici? Dari Tuban, Bu. Dari Tuban. Oke, halo Cici, salam kenal. Iya, Bu. Yuni Aningsih. Hadir Ibu, Oke, dari mana Yuni? Dari UT Malang. Nah, oke. Kodariah Mardiana. hadir Ibu. Saya Kodaria Mardiana dari UPJ Jember. Oh, Jember. Oke. Sangat bervariasi ya. Terus Susiana Dwi. Hadir Bu dari UPBJJ Mataram. Oke, halo Susi. Iya Sri Bu, salam kenal. Wahyuni. Sri Wahyuni adakah? Terima kasih hadir Bu. Oke. Sri Wahyuni hadir. Oke, Sri Wahyuni dari mana? UPBJJ Makassar. Oke, salam kenal Sri. Kalau Gladys De Gaule, adakah di Gladys? Oke. Diana Sofiatul Imrwati.
Diana, oh ada. Eta Eridiani. Ya, di road, Bu. Oke, udah dapet ya sinyalnya. Udah, alhamdulillah. Nestri, Nestri ada kan Nestri? Oh, udah Tami hadir. Nestri, Neneng Rahmatul Umah, Linda Apriliani, yang terakhir Lindawati. Adakah Lindawati? Oke, nanti nama-namanya yang misal memang tidak bisa speakernya atau apapun itu ada kendala, silahkan ketik aja di kolom komentar. Nanti bakalan Ibu baca, terus nanti kita akan absensi ulang. Karena ini pertemuan pertama, jadi Ibu mau lihat dulu yang mana rekan-rekan mahasiswa yang namanya ini, namanya ini. Jadi biar kita perkenalan dulu ya di awal ya. Nanti kalau misalnya web yang kedua, nanti baru kita absen masing-masing. Tuh. Nah, Halo, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ibu, saya Nestri Widyastuti, Ibu. Oke, siapa Bu? Tadi Siapa? sepertinya speakernya Oh, Nestri. Lestri. Oh iya, Nj. Ya, Lestri. mohon maaf ini tadi speakernya sepertinya trouble. Iya, nggak apa-apa. Ya. Boleh diulang namanya Lestri. Nestri Nestri. Oke, Widyastuti. Nestri. Widyas. Nj. Oke, terima Ya. kasih. Terima kasih, Bu. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan materi. Izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan terkait karakteristik dari media sederhana dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, kita kan tahu kan, kita akan mempelajari tentang produksi media sederhana tiga dimensi. Nah, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik, sehingga mata kuliah praktik itu forum diskusinya tidak sama dengan mata kuliah teoritik, di mana kalau misal teoritik diskusi sangat mempengaruhi. Namun pada mata kuliah praktik eh, kehadiran di web dan tugas kalian itu sangat mempengaruhi dari nilainya. Nah, mata kuliah media sederhana tiga dimensi ini itu bertujuan untuk pertama, kita harus mempelajari dulu em, konsep dan ragam dari media sederhana tiga dimensi, lalu menganalisis prinsip dan karakteristik media sederhananya. Terus, menjelaskan proses pengembangan media sederhana tiga dimensi, mengevaluasi desainnya, lalu baru kita menggunakan desain medianya, lalu mengevaluasi praktiknya, prinsip, dan menyusun instrumennya. Itu tujuan dari pembelajaran media sederhana tiga dimensi ini. Nah, media sederhana tiga dimensi
Kalau kita bahas dari istilahnya aja, namanya aja kan udah masuk tuh media sederhana. Berarti medianya itu yang kita buat menjadi sederhana. Nah, sebelum kita memasuki atau membahas tentang materinya, Ibu mau kasih tahu dulu di pertemuan ke sesi satunya ya. Nah, di sesi satu itu sudah Ibu masukkan jadwal pembelajaran di tutonnya. Mohon rekan-rekan mahasiswa untuk melihat tanggal-tanggal pengumpulannya karena sedikit berbeda dengan semester sebelumnya. Semester ini di sesi pertama dan kedua itu 2 minggu, namun di sesi ketiga sampai ke-8 itu hanya 7 hari atau 1 minggu. Sehingga diingat lagi untuk pengumpulan tugas dan deadline-nya. Kalau bisa, pengumpulannya dilakukan secepatnya. Slide yang saya share, apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, media itu kan didefinisikan sebagai sebuah bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, ataupun pendapat sehingga media gagasan atau pendapat yang dikemukakan sampai kepada penerima. Jadi ada pesan yang ingin kita sampaikan. Kalau misalnya kita sebagai guru, tadi PG PAUD atau PGSD atau guru yang lainnya, ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik atau yang gagasan yang kompleks tadi kita sederhanakan dalam bentuk visual sehingga si peserta didik tadi dapat menerima pesan yang ingin kita sampaikan dengan baik. Nah, sederhana itu merupakan tidak berlebih-lebihan atau simple saja medianya. Jadi media pembelajaran sederhana dalam mata kuliah ini kita artikan sebagai media yang simple yang dapat dibuat oleh guru secara mandiri tanpa menggunakan teknologi yang rumit. Misalnya perangkat ajar, eh, molemol, ataupun nantinya bisa bangun ruang, jadi dalam bentuk kubus-kubus, nah itu sudah masuk dalam media 3 dimensi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa media sederhana 3 dimensi itu adalah alat yang kita gunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, ataupun pesan dari pendidik atau gurunya kepada peserta didik dengan menggunakan alat yang sederhana yang dapat dibuat oleh guru secara mandiri. Nah, fungsi dari media pembelajaran 3 dimensi ini dia meliputi penyampaian pembelajaran menjadi lebih baik, lalu pembelajaran lebih menarik, lalu pembelajaran juga menjadi lebih interaktif, serta dia juga dapat meningkatkan hasil belajar dan memperjelas informasi yang ingin kita sampaikan. Lalu juga berfungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, meningkatkan gairah dalam pembelajaran. Misalnya aja teman-teman mahasiswa semuanya sedang mengajar nih di suatu sekolah. Materinya tentang bangun ruang, misalnya ngajarin anak SD tentang bangun ruang. Terus tuh mereka kita tanya, yang mana yang disebut rusuk, yang mana yang disebut em, tinggi, yang mana disebut luas. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk bangun ruang 3 dimensinya. Misalnya kubus kah, balok kah.
Saat teman-teman semuanya sudah membuat alat peraganya, oh mereka bakalan kelihatan, oh yang ini disebut panjang, oh yang ini disebut lebar. Nah, itu berarti pembelajarannya menjadi interaktif sehingga siswanya udah penasaran nih melihat medianya. Oh ini nih panjang, oh ini lebarnya, seperti itu. Jadi pesan yang ingin teman-teman sampaikan dari pendidik ke peserta didiknya akan tersampaikan dengan baik. Nah, di pertemuan pertama, di sesi pertama itu kita akan membahas tentang konsep fungsi ragam media sederhana tiga dimensi. Jadi ada banyak ragam dari media sederhana tiga dimensi itu dia terbagi menjadi dua, yaitu media sederhana dua dimensi dan media sederhana tiga dimensi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, konsep dari media pembelajaran itu adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide gagasan atau pendapat sehingga informasi tersebut dapat disampaikan. Itu konsep dasarnya ya. Nah, fungsi utama medianya adalah memotivasi, menyajikan informasi, dan memberikan instruksi. Nah, jadi ada dua jenis tadi kan, dua dimensi dan tiga dimensi. Karakteristik yang dua dimensi itu merupakan cangkupannya benda-benda yang cetak. Terus itu yang diterima dari visualnya, indera visual kita. Memiliki dua dimensi, berarti dua dimensi panjang dan lebarnya saja. Lalu pesan yang ingin disampaikan yang ingin terkandung dituangkan dalam bentuk simbol atau komunikasi visual. Lalu termasuk media visual dasar, terdiri dari lambang, titik, dan simbol. Dia penyajiannya secara spontan dan bertahap. Misalnya em, kartu ada A, terus itu ada gambar ayam. Nah, itu bagian dari media sederhana dua dimensi. Nah, media sederhana dua dimensi ini bisa bentuknya papan atau media cetak atau media grafis seperti bagan, gambar, ataupun grafik. Nah, di dalam media dua dimensi itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah kesederhanaan, kedua keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, tekstur, dan warna. Jadi, dalam media dua dimensi, warna sangat mempengaruhi em, kemenarikan dari media sederhana yang kita buat. Misalnya, kalau kita targetnya adalah siswa SD, kita buatnya warna yang gelap-gelap, maka siswa SD juga tidak akan tertarik dengan media sederhana kita. Mereka lebih tertarik pada media-media yang berwarna-warni, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan eh, peserta didiknya. Nah, kalau dalam media sederhana tiga dimensi, itu terdapat bentuknya yaitu benda asli, menyerupai benda aslinya, atau spesimen, atau diorama, atau seperti model dengan sama dengan benda aslinya. Nah, kita masuk di sesi kedua, kita akan membahas terkait dengan prinsip dan karakteristik dari media sederhana tiga dimensi. Saat kalian sudah mengetahui nih apa itu bedanya antara dua dimensi dan tiga dimensi, bagaimana karakteristiknya, apa itu konsep dasar dari media sederhana, maka kita akan mencoba untuk mengembangkan. Yang pertama, saat kalian mau mengembangkan suatu media, kita harus menelaah dulu kebutuhan dari peserta didik kita. Jadi kita harus analisis kebutuhan dan identifikasi kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap yang kita inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka sudah miliki. Jadi kita harus analisis, identifikasi dulu, analisis karakteristik dari peserta didik karena beda kelas, beda lagi tuh karakteristik peserta didiknya. Misalnya kita ngajar di kelas A, kayaknya siswanya kurang aktif nih. Jadi mereka jadi butuhnya games. Terus tuh saat di kelas B, gurunya ngerasa kayaknya di kelas B siswanya sudah aktif, namun kurang bernalar saja. Sehingga kebutuhan antara kelas A dan kelas B sangat berbeda, tergantung dari karakteristik peserta didik yang ingin kita berikan pesannya gitu.
Lalu nih, analisis kebutuhan. Kita ada perencanaan, pengumpulan data, analisis data, membuatan laporan akhir. Analisis kebutuhan itu saat di perancangan, kita lihat dulu. Kalau misalnya peserta didik sudah paham tentang em, bangun ruang, mereka sudah tahu konsep tentang bangun ruang, maka kita tidak perlu lagi media sederhana untuk menyampaikan ke mereka. Namun kalau memang mereka rasanya membutuhkan visualisasi bentuk dari media sederhananya, maka kita perlu merancangnya. Sehingga saat dianalisis kebutuhan, kita perlu melihat data dari siswanya. Apakah nilainya rendah apakah dia sulit untuk mengikuti materi itu. Nah, materi pembelajaran juga mempengaruhi pembuatan dari media tiga dimensi kita. Jadi kita harus menganalisis dulu materi pembelajaran, kita identifikasi konten yang harus disampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Jadi ada 4 prinsip dari konten pembelajaran, ada 4 jenis dari konten pembelajaran itu, ada namanya disebut fakta, ada konsep, ada prosedur, ada prinsip. Maka saat kita ingin membuat media sederhana, kita harus tahu dulu apakah konten kita ini termasuk dari prosedur, atau termasuk dari prinsip, atau termasuk dari konsep, atau fakta. Kita contohkan pada prosedur. Misalnya, prosedur bagaimana terjadinya hujan. Kan ada siklusnya. Nah, siswa itu akan sulit untuk membayangkan gimana sih, Bu, caranya kok bisa sih matahari menyerap terus ada hujan lagi. Nah, maka kita akan adakan media sederhananya. Nah, media sederhana konsep, prosedur, dan prinsip itu akan berbeda. Nah, setelah kita menyesuaikan jenis media dengan materi kurikulum juga, karena kurikulumnya akan berubah, maka media sederhananya akan berubah. Terus keterjangkauan biaya, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran, ketersediaan media pembelajaran di pasaran, kemudian manfaat media pembelajarannya. Jadi ini harus dipikirkan terlebih dahulu saat kalian merancang sebuah media pembelajaran sederhana. Apakah biayanya terjangkau? Lalu apakah perangkat kerasnya tersedia atau gampang dibeli? Lalu apakah media pembelajarannya ada di pasaran? Atau bisa memberikan manfaat yang lebih baik atau kemudahan. Jadi kalau media itu kan dianya menyampaikan pesan yang sulit, yang rumit menjadi sederhana. Tapi kalau misalnya malah media itu yang membuat pesan itu menjadi rumit, maka itu bukan sebuah media pembelajaran lagi. Nah, dalam mendesain pun kita ada beberapa cara. Kalau misalnya kalian kenal ada namanya Adi mendesainnya, ada namanya Ausubel, ada Brock Angel. Nah, di desain media sederhana itu pada umumnya dianya mendesain dengan aplikasikan bangun datar dan bangun ruang. Dianya bisa medianya berbentuk cetak atau media grafis atau media bentuk papan. Sedangkan media sederhana 3 dimensi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia merupakan sebuah desain yang diaplikasikan pada bidang berbentuk. Jadi ada visualnya. Tujuan dari pengembangan media 3 dimensi tadi itu meletakkan dasar-dasar berpikir dan yang konkret, mengurangi variabel, memperbesar perhatian siswa, memberikan pengalaman nyata, membantu tumbuhnya pengertian dan perkembangan kemampuan berbahasa. Nah, di sini disebutkan memberikan pengalaman nyata. Jadi, pengalaman nyatanya secara visual dari media sederhana yang kita tampilkan tadi. Nah, karakter dari siswanya juga berpengaruh saat kalian menganalisis identifikasi awalnya. Karakter siswanya, bagaimana pengalaman siswa berpengaruh pada keefektivitasan proses pembelajaran. Tingkat kecerdasan siswanya juga berpengaruh nih. Kelas A misalnya dia lebih
banyak yang kinestetik, atau dia lebih sukanya MTK, logical mathematik, atau dia sukanya bahasa, maka akan berbeda-beda media yang akan kita berikan ke peserta didiknya. Nah, prinsip atau karakteristik dari penggunaan media yang perlu dipahami atau dipedomani oleh guru dalam proses pembelajaran itu adalah ketepatan dalam tujuan pembelajarannya. Nah, jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai dengan media itu, maka media itu akan sulit. Bukan disebut media lagi, berarti dia tidak mempermudah, dia tidak bisa mencapai tujuannya. Jadi harus mendukung tujuan pembelajaran. Juga dia harus mendukung isi bahan pembelajaran, terus kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakan media, tersedianya waktu untuk menggunakan, serta sesuai dengan taraf berpikir siswanya. Misalnya kita mau kasih tahu siswanya visual dari terbentuknya tsunami, ada lempengan yang bergeser. Tapi taraf berpikir siswanya belum sampai ke sana. Maka karakter dari siswanya juga harus diperhatikan. Nah, untuk materi, eh, saya rasa udah dijelaskan semuanya. Mungkin kita akan diskusi terlebih dahulu sebelum nanti dijelaskan ke tugasnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu izin bertanya. Oh iya, boleh. Mbak Eta, silakan. Ya, untuk media pembelajaran sederhana 3 dimensi itu misalkan medianya sudah dibuat tapi memang hanya diperuntukkan untuk pemakaian 1 kali. Itu apakah bisa disebut media Oke, atau media itu yang harus bisa dipakai berulang kali, Bu? oke, boleh. Nah, langsung dijawab ya. Ada atau ada teman-teman lain yang punya pendapat tentang pertanyaan Mbak Eta? Kira-kira ada nggak yang mau memberikan pendapatnya? Dipersilakan. Apakah media yang hanya 1 kali pakai itu masih disebut dengan media sederhana? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kita biar sharing-sharing kan? Jadi, media sederhana itu kan dianya adalah media yang mempermudahkan pendidik untuk menyampaikan pesan atau gagasan ide pokok dari tujuan pembelajarannya. Pada dasarnya, media itu harusnya bisa dipakai berulang kali. Misalnya, ada media bentuk model dari banjir atau longsor. Nah, itu kan medianya bisa dipakai berulang kali. Namun kalau misalnya medianya hanya bisa dipakai 1 kali, itu biasanya disebut dengan alat peraga kalau nggak salah. Karena kan misalnya alat peraga kayak di percobaan. Nah, itu kan cuma bisa dipakai 1 kali. Tapi biasanya media sederhana 3 dimensi atau 2 dimensi itu biasa dipakai berulang-ulang atau misalnya sesuai dengan karakteristik dari siswanya bisa dipakai. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan karakteristik di kelasnya, kan kita sesuai dengan tujuannya juga ya, Mbak Eta ya, dan mahasiswa lainnya ya. Jadi kalau misalnya mengembangkan sebuah media pembelajaran itu harus bisa menyampaikan pesan kita. Jadi kalau masalah dia terpakai 2 kali atau 3 kali, kalau cuma 1 kali itu biasanya disebut dengan alat peraga saja. Tuh. Kalau media sederhana biasanya tetap biasa dipakai berulang kali. Gimana Mbak Eta, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama, ada teman-teman yang lain, ada yang mau nanya? Atau mau memberikan pendapatnya?
menurut kami di sekolah kayak gini, kan teman-teman semua kan juga ada yang udah mengajar juga nih, jadi banyak pengalamannya. Boleh dong di-share-share dulu pengalamannya, misalnya kayaknya di sekolah sulit nih membuat media sederhana seperti ini gitu. Izin menambahkan yang pertanyaan tadi, Bu. Oh ya, oke Mbak Yuni silakan. Iya, di lembaga kami kan biasa eh, membuat itu loh Bu dari pisang, dari batangnya pisang itu kan dibentuk menjadi pistol. Nah, itu bisa disebut media atau ya seperti alat peraga tadi. Soalnya itu kan kalau yang dari bahan alam kan sekali pakai ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Biasanya pakai alat apa tadi Mbak? Pakai batang pisang itu loh Bu. Batang daunnya pisang. Oh iya iya iya, batang daun pisang ya. Iya. Nah, batang daun pisang itu juga bagian dari media sederhana tiga dimensi kan? Karena dia berbentuk visual atau nanti batang pisang itu dibentuk dalam bentuk seperti apa gitu ya, divisualkan. Atau nanti batang pisangnya yang Iya, untuk ini dibentuk menjadi bentuk batik yang kayak gitu. bukan itu dibentuk menjadi pistol, pistol mainan gitu. Oh, iya iya. Nah, kan itu bisa dipakai berulang juga walaupun dianya akan busuk di saat 2 minggu atau 3 minggu, tapi kan masih bisa kita pakai berulang. Oh iya, baik Ibu. Berarti itu juga termasuk termasuk ke media sederhana tiga dimensi ya, Mm-mm, bukan Kalau alat memang peraga ya. kalau memang ada materinya misalnya tentang tekanan. Nah, bagaimana siswa itu nembak pistolnya kan ada udara di antara serpi-serpiannya itu untuk memvisualkan adanya udara, maka itu bisa disebut dengan media sederhana. Tapi kalau memang cuman nggak ada tujuan materinya, nggak ada ide gagasan pokoknya, cuman mereka biar bisa games have fun-nya aja, itu bukan disebut media sederhana. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ini yang belum tadi disebut absennya boleh di chat aja di dalam kolom komentar kalau memang misalnya ke skip tadi absennya. Ibu, Ya, Ardia Fitrianing sih hadir nggih. Tadi Ardia. speakernya nggak bisa. Oke, coba saya cek ulang ya dia. Bu, Ada Miftahul lagi? Jannah juga. Oh, Miftahul oh iya. Jannah ada, Bu. Coba dicek bentar ya. Karena ini kayaknya ada gangguan sinyal juga nih. Ya, jaringannya agak gangguan kayaknya, Bu. Mm-mm. Tardi Ardia Mahardika ya? Ardia Fitrianing sih Ibu. Ardia Fitrianingsih. Oke, dia hadir. Siapa lagi satu lagi tadi? Miftahul Jannah. Miftahul Jana. Oke, Mbak Nadia, apakah hadir? Rahmayani, Siti Maisarah, Neneng Rahmaniato, Linda Apriliani, sama Lindawati. Nanti kalau memang misalnya sudah hadir, silakan raise hand ataupun nanti chat di sini. Susiana Dewi, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita diskusi dulu deh bareng-bareng sebelum kita masuk ke
tugasnya? Nah, Bu, izin bertanya, Bu. Oke, boleh Mbak Susiana. Bagaimana media sederhana dapat membantu untuk meningkatkan kepahaman anak terhadap materi pembelajaran? Bisa diulangin bagaimana media sederhana? Bagaimana media sederhana dapat membantu meningkatkan pemahaman anak terhadap materi yang kita sampaikan, materi pembelajaran. Oke. Coba dong yang udah pernah mengajar ataupun pernah ada pengalaman mengajar, kira-kira pernah nggak menerapkan media sederhana tapi kok siswanya tambah nggak paham gitu? Ada nggak kira-kira? Atau memang saat diterapkan harus paham nih siswanya gitu? Adakah? Nah, harusnya media sederhana itu kita rancang karena dia tadi kan kita lihat nih bahwa saat merancang sebuah media sederhana itu kita harus melihat dulu karakteristik dari siswanya. Bagaimana pengalaman siswanya, apakah dia aktif, atau tingkat kecerdasan siswanya, apakah dia lebih ke linguistik, atau lebih ke visual, atau dianya lebih ke audiotorik. Lalu, bagaimana kurikulum di sana? Apakah mereka menggunakan kurikulum merdeka, atau dia pendekatan deep learning? Lalu, apakah tujuan dari pembelajarannya? Lalu, apa materinya? Materinya kan ada 4 jenis tuh. Ada jenis pertama yaitu fakta, opini, prosedur, dan praktik. Nah, apakah materi jenisnya seperti apa? Lalu, saat kita sudah menganalisis karakteristik siswa, menganalisis kebutuhan siswa, kita sudah melihat lagi ketersediaan medianya, itu biasanya akan efektif media sederhana yang kita ciptakan itu untuk siswanya. Nah, ini tadi kan ditanyakan bagaimana media sederhana dapat membantu terhadap materi pembelajaran. Nah, kita memvisualkan benda yang mereka sulit untuk membayangkan. Misalnya tadi kita mau lihat nih karakteristik siswanya kayaknya lebih visualistik nih. Lebih melihat secara visual baru dianya paham. Terus kita buatlah berdasarkan karakter siswa itu kita identifikasi mereka kayaknya butuh nih yang visual. Materi kita itu tujuannya mereka memahami bagaimana siklus hujan terjadi. Maka kita bentuklah sebuah alat peraga. Bagaimana prosedurnya dari misalnya air laut terserap ke atas, lalu nanti menjadi kristal, lalu nanti bakal menjadi hujan. Nah, prosedur itu setelah kita terapkan ke mereka, otomatis secara langsung siswanya akan paham terhadap visual itu. Karena kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya. Seperti itu Mbak Susi. Iya, ya, baik, Bu. Makasih, Bu, penjelasannya. Makasih Mbak Susi. Ya. Mungkin kalau misalnya nanti saya menjelaskan sedikit berbelit-belit, mohon dikasih tahu lagi karena mungkin ini perdana kita tuep ya, jadi rada agak nervous ibaratnya. Nanti dikasih tahu aja, Bu, kayaknya ini agak kurang paham atau Bu, kayaknya ini bukan seperti ini. Ada yang mau memberikan pendapat lain nggak? Atau mau bertanya lagi?
Atau misalnya ngasih tahu juga boleh. Misalnya di sekolahnya sudah pernah diterapkan seperti ini, Bu, tapi ternyata mereka lebih seperti ini gitu. Saya Bu Kodari Ahmad Diana mau bertanya dan Oke. mau ngasih di lembaga kami kan ada kayak sebelum kegiatan pembelajaran kayak buat pop up box itu Bu, ada tema tanaman, tema ya tradisional gitu-gitu. Apa boleh nanti diterapkan di tugas TT1? Oh, ketugas ya kita ya. Nah, Iya. sebenarnya boleh aja sih. Boleh, berasal dari itu boleh nanti kita terapkan. Apakah medianya itu efektif di lembaganya? Apa Bu? Media pop-up sederhana itu efektif nggak saat diterapkan di lembaganya? Efektif. Anak-anak sangat senang sekali soalnya kan kalau dibuka itu kan banyak bervariasi bentuk-bentukannya gitu kan. Jadi anak-anak Mm-mm. suka gitu. Oke, nanti divisualkan ya sama anak-anaknya, jadi mereka lebih tertarik. Karena memang kalau misalnya peserta didik kita itu anak-anak atau kan beda nih. Misalnya kita ngajar di SD, kita beda lagi ngajar di SMP, beda lagi ngajar di SMA. Jadi karakteristik siswanya. Kalau misalnya pop up itu kita kasih ke anak SMA, malah mereka kayak ini apa? Iya kan? Nah, makanya kita harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dari siswanya, karakteristik siswanya. Maka saat kalau kita udah selesai menganalisis, baru tuh biasanya media sederhana yang kita buat akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Boleh. Oke, kita akan bahas ke tugas terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya memang nanti ada yang mau ditanya atau kita diskusikan bareng, dipersilahkan sekali ya. Iya betul Bu, mending ke tugas dulu aja sih soalnya biar agak ada pencerahan gitu. Udah beban ya tugasnya ya. Sangat beban, Bu. Kan kita nggak ada diskusi, jadi kan cuma 3 sama 5 sama 7. Iya Bu, biasa ada diskusi kan di semester sebelumnya. Nah sekarang pas kurikulum baru agak lumayan. Ke-push banget ya berarti ya. Oh iya Bu, mau tanya. Oh Ini boleh, Fitri. ini Mbak. forum diskusi kan nggak ada di e-learning ya Bun. Mm-mm. Terus forum kehadiran itu juga nggak ada ya Bun di e-learning. Nah, untuk forum kehadiran di sesi pertama, tuap ini sudah saya absen tadi, makanya saya absen satu-satu. Nanti di pertemuan kedua, nanti akan saya bagikan link, atau nanti kalian bisa absen langsung di em, e-learning kita masing-masing. Untuk pertemuan pertama, karena saya ingin mengenal dulu rekan-rekan mahasiswa semuanya, jadi saya panggil satu-satu tadi. Oke. Makanya kemarin tuh bingung Bu, kok nggak ada ini ya untuk sesi perkenalan atau sesi ini apa? Biasanya kan ada di situ daftar hadir kan di e-learning. Nah, Mm-mm. di MK ini kok nggak ada, takutnya nanti ketinggalan di sesi pertama gitu. Nah, iya, untuk mungkin karena ini kurikulum baru, kita sebagai tutor juga kemarin itu menyesuaikan diri dulu. Maka kemarin ada yang ngechat, Bu, ini kok nggak ada diskusinya, Bu, ini kok nggak ada ininya. Nah, itu kemarin kalau mata kuliah praktik, nah itu diambil dari 10% itu kehadiran di web ini, lalu 90%-nya itu di tugas 3, 5, dan 7. Nah, untuk diskusi kita itu tidak ada bobot nilainya. Namun, nanti di forum diskusi, teman-teman mahasiswa boleh banget nih nanya-nanya di sana. Misalnya, kalian buat tugas 3 dimensinya seperti apa. Nanti boleh di-share di sana. Mana tahu mempermudah teman-teman yang lainnya lagi mumet kan? Karena kan mata Oh, kuliah yang diambil kan bukan cuma satu ini. oke, ya, ya, ya. Gitu. Untuk absensinya, di setiap kita tuh itu bakalan ada absensi. Makanya tadi harus kasih tahu saya kalau misalnya memang hadir, biar nanti dicentang kehadirannya. Kalau misalnya nggak hadir kan lumayan tuh nilainya berkurang bobotnya kan. Iya. Nah, kita masuk ke tugasnya. Kita share screen dulu.
Nah, udah kelihatan tugasnya? Masih loading. Sudah, Oke, Bu, sudah. Udah, udah. oke. Nah, tugasnya di tugas pertama kita, sesi ketiga itu membuat rancangan desain media sederhana 3 dimensi. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa itu merancang sebuah media sederhana 3 dimensi yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi medianya itu dirancang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada, lalu rancangannya itu mencangkup sketsa, gambar media, deskripsi fungsi, tujuan media, dan alasan pemilihan media tersebut. Nah, caranya kita harus mencari tahu dulu topik yang atau materi yang rekan-rekan mahasiswa ingin angkat atau ingin membuat media itu. Lalu kita buat gambar atau sketsa dari media itu, ada detail ukurannya, bentuk, bahan yang digunakan. Karena kan tadi kan ada juga pertimbangan bahwa apakah bahan itu mudah ditemukan atau dari segi harga, apakah harganya itu terjangkau atau bentuknya apakah dapat terlihat dengan baik ukurannya seperti itu rancangannya. Lalu kita deskripsikan dan justifikasi. Nah, kita tulis fungsi dan cara penggunaan media serta tujuan pembelajarannya, sertakan alasan mengapa memilih media tersebut. Nah, karena saya pernah jadi mahasiswa juga, cuman dideskripsikan seperti ini serasanya agak kurang karena tidak ada contohnya. Maka tadi saya udah mencari contoh dari tugas ini. Jadi, ini hanya sebagai contoh atau inspirasi untuk teman-teman semua. Bukan untuk di copy paste ya, tapi itu sebagai inspirasi. Oh, sepertinya bisa nih media sederhana yang saya buat tuh bakalan kayak gini. Nah, ini saya coba share screen dulu. Nah, kebetulan di sini ada di uploadnya di internet tentang mata kuliah kita. Itu nama mahasiswanya Mas Muhammad Farhan, tapi udah lama nih sepertinya. Nah, dia mau mengangkat topiknya temanya ekosistem laut. Itu adalah materi IPA atau materi IPA-nya SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, misalnya topik yang ingin dibahas itu tentang komponen biotik dan abiotik di laut. Nah, serta keterkaitan antara makhluk hidup dalam ekosistem laut, seperti rantai makanan, peran produsen, konsumen, dan pengurainya. Ataupun teman-teman juga mau tentang bentuk dari struktur tanah atau dari bangun ruang. Nah, nanti materinya itu disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke sketsa atau gambar medianya. Nah, udah dideskripsikan visualnya, dijelaskan bentuknya. Di sini ada media ini berbentuk diorama, miniatur 3 dimensi yang menggambarkan kondisi ekosistem laut, terbuat dari bahan dasar sipon berwarna biru laut sebagai dasar dan latar belakang. Berbagai bentuk gambar hewan, sepertinya ikan paus, gurita, bintang laut, dicetak, digantung, ditempel menggunakan tusuk satenya. Di deskripsi visualnya harus sedetail mungkin agar em, nanti saat kalian mengembangkan itu sudah ada gitu, sudah terbayangkan seperti apa. Nah, ukuran medianya pun juga. Dia kan tadi dijelaskan pakai sifon. Nah, sifonnya yang seperti sifon lagi styrofoam. Styrofoamnya berukuran seperti apa? Terus tuh tingginya. Terus tuh kan ada gambar hewan-hewannya kan bervariasi tuh. Nah, berapa banyak, berapa tingginya, berapa besar dari gambar-gambar itu. Lalu bahan yang digunakan apa saja? Nah, dijelaskan di sini ada
styrofoam, ada gambar makhluk laut, ada tusuk sate, ada lem atau perekat. Lalu baru deskripsikan medianya. Fungsi dari media yang kalian buat itu untuk apa? Pertama, misalnya media ini berfungsi sebagai alat bentuk visual yang membantu mahasiswa memahami bentuk nyata dari ekosistem laut. Lalu, siswa dapat melihat berbagai jenis laut dan bagaimana mereka berada dalam satu lingkungan yang sama. Ini mempermudah pemahaman abstrak mengenai konsep ekosistem menjadi konkret dan menarik. Nah, fungsinya sudah dijelaskan. Lalu cara penggunaannya, bagaimana guru bisa menggunakan? Jadi misalnya kalian mengembangkan nih, terus saya ingin menggunakan media sederhana kalian. Jadi udah tahu nih gimana cara menggunakannya. Dijelaskan cara-cara penggunaan dari medianya. Lalu tadi kan kita udah juga tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajarannya dicari di dalam RPP dari siswanya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, ini justifikasi pemilihan medianya. Nah, alasannya kenapa memilih media ekosistem laut? Ada 3 alasan. Ada berapa alasan nih? 5 alasannya. Nah, pertama, sebagai visualisasi konkret. Konsepnya ekosistem adalah hal abstrak bagi siswa sekolah dasar. Dengan model 3 dimensi, dia dapat memvisualkan bentuk biota laut. Nah, interaksi yang menarik, lalu bahan sederhana dan ekonomis. Kan tadi ini kan sebagai pertimbangan juga kan ya, saat kita mau membuat media sederhana 3 dimensi itu harus mempertimbangkan harganya dan ketersediaan alat-alat dari media yang ingin kita kembangkan. Nah, apakah dapat digunakan berkali-kali? Tadi yang udah ditanyakan kan, apakah dapat digunakan berkali-kali? Nah, karena model ini cukup awet, bisa dimanfaatkan kembali dalam pembelajaran berikutnya atau dijadikan alat bantu visual tetap di sekolah. Karena bahannya tadi dari styrofoam. Kalau misalnya memang dari bahan-bahan alam, mungkin kan harganya lebih sangat murah kan? Misalnya kayak pisang tadi, apa namanya, batang pisang. Batang pisang kan ya biasanya di perkebunan-perkebunan itu sudah gampang diambil. Itu kan harganya free kan ya. Nah, itu tadi contoh dari tugas kita. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Udah tergambar kah? Alhamdulillah Bu sudah tergambar kalau udah ada contoh mah. Iya, nanti kalau bisa nanti medianya lebih menarik lagi. Jadi misalnya jangan sesuai dengan yang dijelaskan nanti ekosistem semua. Mohon maaf Ibu izin bertanya. Iya, Mbak Eta silakan. Untuk tugas 1 ini berarti medianya harus sudah jadi atau kita mengumpulkan sketsanya dulu, gambar rancangannya. Oke, tugas 1 ya. Untuk tugas 1 ini kita masih dalam bentuk rancangannya, kita masih menganalisis dari medianya yang ingin teman-teman mahasiswa bikin, baik itu bentuk visualnya, bentuk fisiknya, bahannya seperti apa, lalu justifikasinya apa, fungsinya apa, bahan-bahannya apa saja, terus tuh dari segi ekonomisnya apakah dia murah ataukah dianya dapat ditemukan. Nah, itu aja di tugas pertama ini. Namun, karena kita kan pasti kan beda-beda nih pemikirannya. Pastinya Ibu harapin nggak ada yang sama nih. Misalnya semuanya mau bikin medianya misalnya tentang bola. Nah, nanti bola semua. Pasti bervariasi. Semoga bervariasi ya. Karena kan materi anak SD itu banyak banget karena yang bisa kita visualkan ada yang dari IPA, IPS, MTK, ada dari PKN ya temanya. Nah, jadi banyak itu. Dan tujuan pembelajarannya jangan lupa untuk dituliskan karena tujuan pembelajaran itu yang ingin kita capai dari media pembelajaran tersebut. Itu ya rekan-rekan mahasiswa. Baik Bu, terima kasih. Iya, ada lagi? Bu, izin bertanya, berarti itu fotonya, sketsanya, itu boleh kita cari lewat Google atau lewat yang lain?
Sketsanya, Atau kita sketsa sendiri? sketsanya, oh, sebaiknya sih kita buat sketsa sendiri karena yang itu tuh kayaknya dianya sudah bikin buat sekolah kali ya, ada alat peraga di sekolah yang difoto. Namun kalau memang misalnya teman-teman mahasiswa punya bisa bikin gambarnya, nih coba saya kasih contoh yang tugasnya sketsa sendiri ya. Nah, nih dia mau ngebuat topiknya tentang struktur lapisan bumi. Tentang IPA juga kan, SD kelas 5. Nah, sketsanya digambarnya nih seperti ini. Nanti bakalan dibuat media sederhananya struktur lapisan bumi seperti yang sudah digambar. Jadi sketsanya boleh digambar atau memang nanti kalau misalnya sudah ada kayak pop up tadi kan ada gambarnya sendiri boleh dimasukkan. Gitu Mbak Yuni. Ada lagi? Butari izin bertanya. Oke, Mbak Sekar, silakan. Bu, ini kan temanya bebas ya, Bu. Nah, karena kebetulan saya tidak sedang mengajar, jadinya agak challenging untuk menemukan sistem yang tepat buat saya. Dan saya pribadi tipe orang yang senang belajar lewat praktek dibanding teori. Nah, mau tanya juga, apakah nanti setelah kita selesai tugas satu, di tugas berikutnya akan ada proses kita rekam video pembuatannya, Bu? Soalnya biar saya prepare juga. Kira-kira ada nggak, Bu? Kalau ini ya, tugas keduanya ya. Kalau nggak salah kemarin memang tugas keduanya itu demonstrasi dalam pembuatannya. Tunggu, saya coba recheck ulang ya untuk apakah emang valid. Tunggu sebentar. Nanti kita akan ditugas ke. Nah, iya nanti akan didokumentasikan di pertemuan selanjutnya. Jadi, sketsa yang sudah teman-teman buat nanti akan didokumentasikan atau diimplementasikan cara pembuatannya. Tapi masih di pertemuan ke tugas kelima kayaknya. Terima kasih ya, Bu. Iya, benar tuh. Jadi kita harus prepare dari sekarang ya. Misalnya nanti medianya seperti apa. Sekarang ini apa? Prodi apa? Saya teknologi pendidikan, Bu. Oh, TP juga S1-nya. Ya, Mm-mm. Jadi kalau misalnya medianya diusahakan yang sudah tergambar bagaimana cara pembuatannya. ya, tergambar sih banyak, Bu. Tapi karena saya kurang berbakat menggambar, jadi bingung nih gimana biar bagus. Yakin kok berbakat semua kok. Kita buat medianya menjadi 2 dimensi dahulu, baru nanti kita bikin 3 dimensinya. Ya, Bu. Sedikit tips mungkin teman-teman bisa cari di Pinterest untuk inspo dari media pembelajarannya atau nanti bisa di print tuh. Nah, nanti saat di print itu bisa kita kayak zaman SD dulu, nanti kita bisa gambar di bawahnya kertas. Terus Kayak di di atasnya kita ciplak ya, jiplak namanya. Izin bertanya Bu Yultari, Oh iya, eh, Mbak Fitri perbedaan boleh. antara perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi itu seperti apa sih, Bun? Oke. Nah, kita bahas lagi tadi ya, perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nih, share screen dulu. Nanti kalau share screen-nya kurang enggak kelihatan atau masih loading, di berkabar ya, teman-teman takutnya udah sampai mana ternyata tidak muncul. Ya, sudah, Bun.
Oke. Nah, kalau dia dua dimensi itu ada panjang dan lebarnya. Jadi pada umumnya dia dasar yang diaplikasikan pada bidang datar. Misalnya kartu untuk ini. Biasanya kan kalau misalnya kita mau ngajarin anak-anak SD untuk huruf alfabet, A untuk ayam misalnya. Nah, itu kan ada kartu. Nah, kartu Mm-mm. itu biasanya disebut dengan media sederhana dua dimensi. Nah, bentuknya itu seperti media cetak, grafis, atau ada grafik-grafik. Nah, itu dua dimensi. Tapi kalau dia tiga dimensi, dia sudah berbentuk visual. Jadi, bentuknya bisa padat, irisan, susunan, kerja, lapangan, globe, boneka, atau riaton. Nah, kayak globe itu sudah bentuknya kan visual tuh. Sudah menyerupai bentuk aslinya atau bentuk modelnya. Nah, itu disebut dengan media tiga dimensi. Kalau dua dimensi itu kalau kita gambar. Nah, kan gambar itu bagian dari dua dimensi. Dicontohkan lagi nih, misalnya yang ini tadi. Ini sketsa gambarnya ini adalah media dua dimensi. Namun saat dia sudah mengaplikasikan, sudah nampak nih bidang-bidangnya, ini nih buminya, ini lapisannya. Nah, itu bagian dari tiga dimensi gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, Mbak Fitriani ngajar di sekolah kah atau sudah ada pengalaman mengajar? Sudah, Bun. Saya ambil di ini prodi PG PAUD. Jadi masih bingung juga ini nanti mau bikin topiknya apa, terus apa ya, temanya apa masih bingung. Soalnya kan kalau untuk anak PAUD itu susah ya, Bun ya. Iya, sebenarnya PAUD itu challenging banget sih sebenarnya karena kan karakteristik siswanya yang agak susah kita tebak. Apalagi mau Iya. menganalisis apa ya kira-kira, tapi kan mereka itu gampang-gampang susah juga karena media pembelajarannya sangat banyak yang tiga dimensi juga. Iya, iya memang banyak, Bun, tapi masih eh, dalam pencarian karena belum pernah sama sekali menerapkan tiga dimensi itu. Kalau kalau apa bahan ajar atau apa itu tadi, Bun? Alat peraga itu insya Hmm? Allah sudah. Oke, boleh tuh dicoba nanti setelah kita pembelajaran mata kuliah ini mungkin Mbak Fitri nanti bisa diterapkan sama siswanya nanti medianya. Ya Allah. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Uri silakan. Ya, jadi untuk tugas satu itu kita yang kirimkan di tugas satu itu berupa laporan, mencakup sketsa, terus deskripsi dari sketsa tersebut, Mm-mm. sama apa ya Bu tadi satunya? Jadi tuh pertama kita harus tahu dulu topiknya, terus Ya, sketsanya, gambarnya, lalu nanti di topik sketsa itu ada bagiannya bentuk dari medianya itu apa, bahan yang kalian gunakan itu seperti apa. Lalu jangan lupa deskripsi medianya juga. Deskripsi media itu mencangkup dari fungsi medianya, cara penggunaannya, terus itu tujuan pembelajaran yang diinginkan. Setelah itu ada namanya justifikasi pemilihan media. Kenapa memilih media itu? Misalnya karena untuk bahannya sederhana dan ekonomis dijelaskan apa aja bahan yang sederhana dan ekonomis yang menurut teman-teman mahasiswa semua gitu. Kan misalnya kayak Mbak Uri nih bikin media sederhananya pastilah beda kan dengan media sederhana Mbak Fitri gitu. Alatnya, nah nanti dijelaskan. oh ya, justifikasi ya. Jadi untuk deskripsi itu harus mendetail dari semua bahan yang digunakan, terus apa namanya? Fungsi sampai penggunaan dari media tersebut. Iya, jadi nanti deskripsinya kalau bisa memang mendetail dengan medianya, karena kan kita tahu nih media kita tuh seperti apa atau kelebihannya itu bagaimana, boleh dideskripsikan di deskripsi dari medianya. Lalu
cara penggunaannya. Mungkin saja nanti rekan-rekan Mbak Uri nanti bakalan menerapkan atau nanti bisa terinspirasi tuh dengan punya Mbak Uri, sketsa Mbak Uri mau diterapkan dengan Mbak Eta atau Mbak Sekar nanti di tempat lain. Nah, udah tahu cara penggunaan dari medianya. Jadi agak mendetail boleh banget. Terima kasih, Bu. Oh ya, izin Iya. tadi speaker bermasalah, Bu. Aktif dari tadi, cuman speakernya bermasalah. Oh iya, nggak Terima apa-apa. kasih. Sangat dimaklumi karena kita masih online kan ya. Jadi device itu sangat kalau ada trouble itu masalahnya nggak masalah. Bukan masalah. Ya. Makasih. Iya. Ini apa namanya yang Mbak Rahmayani apakah sudah masuk atau belum? Mbak Nadia, Siti Maisaroh, Neneng, Linda dan Lindawati. Apakah sudah masuk? Takut nanti tidak terabsen. Sepertinya memang tidak masuk. Ada lagi yang mau dibahas tentang pembelajarannya? Bu, izin tanya. Untuk waktunya ini berapa hari tadi, Bun, untuk tugas? Untuk waktunya ya, di sesi 1 sudah ditaruh, saya taruh kayaknya. Untuk di sesi 1 udah ada 14. iya, ini di sesi 1. Nah, ada jadwal pembelajaran, boleh nanti dibuka lagi, teman-teman. Nah, di sesi 1 itu dia kan 2 minggu, jadi tanggal 6 sampai 19 kemarin sudah lewat. Sesi 2 itu tanggal 13 sampai 26. Untuk sesi ketiga, kita sesi ketiga tugasnya itu di tanggal 20 sampai 26. Jadi terakhir pengumpulan tugasnya tanggal 3 November. 20 Oktober sampai 3 November. Cukup lah ya waktunya ya. Insya Allah. Kayaknya berlebih sih itu. Lumayan singkat ya, Bu. Kalau misal minta digambarin AI gimana? Nanti tak bikin di sana, cari nilainya di AI aja. Mohon maaf, Ibu. Ya, Untuk mata kuliah ini kita ada tuweb berapa kali, nggih? untuk mata kuliah ini kita ada web itu 3 kali. Di sesi 3 kali. ketiga, sesi kelima, sama sesi ketujuh. Jadi setiap ada tugas, nanti kan di sesi kelima ada tugas lagi. Nanti di sesi ketujuh ada tugas lagi. Nanti kita akan web lagi 3 kali. Terima kasih. Iya, nanti kalau misalnya memang ini kan sesi ketiga nih, kita webnya bakalan di sesi kelima ya. Nanti di sesi keempat kan kosong itu. Kalau misalnya ada yang bingung apakah medianya bagus atau gimana, atau bingung apa aja, nanti boleh tuh didiskusi aja kita bakalan bahas-bahasnya. Atau misalnya Mbak Wuri mau nanya sama teman-temannya, kira-kira mereka ngambil medianya yang seperti apa, boleh nanti sharing-sharing di sana. Itu apa alat-alat kita 3 dimensi kita unggah di diskusi itu apa boleh, Bun? Boleh, mungkin bisa memberikan inspirasi sama teman-teman yang lain. Oh, Nanti, gitu ya kira. karena kan pastinya beda-beda nih. Misalnya Mbak Fitri mau bikinnya tentang PAUD. Misalnya Mbak Mm-mm. Wuri nanti ngajarnya kan di guru SD, jadi terinspirasinya guru SD. Atau Mbak Seri tadi TP kan, mereka lebih umum misalnya. Kalau Mbak Fitri kan karena sehari-hari udah melihat anak PAUD, jadi udah kecantolnya medianya PAUD aja gitu. Iya. Pasti beda-beda. Oke, oke. Sama ini saya juga PG PAUD ini, Bu. Oh, PG PAUD, kirain tadi Iya. SD. PG PAUD. Nah iya, pasti mungkin Mbak Wuri bakalan terinspirasi. Oh iya, kayaknya ini bisa nih diterapkan gitu. Asalkan jangan sama aja medianya, asalkan sketsanya jangan ditanya sama AI. Tolong AI buatkan sketsa ini, prompternya. Ya.
Nanti saya bakalan menilainya nanya juga deh sama AI. Tolong AI beri nilai ini. Ibu, mohon maaf Iya, saya mau bertanya. oke Mbak Tita. Kalau misal ya Bu ya, ini mah kita tuh mau buat media 3 dimensi. Tapi si gambarnya tuh kita print dulu dari Pinterest gitu Bu, bisa nggak? Boleh, nanti gambarnya di print dulu di Pinterest, terus tuh diciplak gitu kan ya? Boleh, Iya betul. asalkan gambarnya terlihat. Iya betul. Saya udah sibuk tinggal upload, tapi nanti saya WA dulu ke Ibu ya. Takut salah. Boleh. Coba share di diskusi sih, Bun. Biar menginspirasi ya. Iya. Boleh Boleh nanti kita share. coba ya. Boleh di-share Mbak Tita, boleh di-share nanti. Tapi teman-teman mahasiswa lainnya juga jangan plek-ketiplek sama dengan Mbak Tita dong. Cuman dapat Iya. ini inspirasinya aja. Mana tahu yang kayaknya warnanya iya ya bagus warna kuning. Misalnya yang lihat dari media Mbak Tita kayak oh ya udah kita gambar media kita warna oranye biar hampir sama gitu. Nah, gitu ya teman-teman mahasiswa semuanya untuk tugasnya. Tugas ini sangat besar bobotnya nilainya. Jadi jangan sampai kelewatan batasnya. Lagi asik-asik ngajar, lagi asik-asik kerja, lagi asik-asik nonton-nonton mungkin sambil self reward nanti kelupaan tanggal pengumpulannya. Karena masih ada 3 November kan, jadi mikirnya ya udah masih 1 minggu lagi nih, nanti aja. Nah, ada yang mau kita diskusikan lagi untuk medianya? Bu, izin. Boleh. Misalkan Maaf kita Bu, mau usul sedikit boleh? Oh, boleh Mbak Yuni. Tunggu. Tadi Mbak Mifta ya yang pertama. ya, Oh, iya, ntar Mbak Yuni ya setelah Mbak Mifta. Oke. izin Bu. Misalkan kita mengangkat temanya itu topiknya itu tempat beribadah. Jadi nanti kita bikin sketsanya tuh kayak gambar masjid kayak gitu. Boleh itu, Bu? Boleh, boleh juga tentang tempat beribadah. Misalnya bentuk visual dari masjid. Nah, tergantung dari tujuan pembelajarannya tadi Mbak Mifta ya. Misalnya tujuan pembelajarannya itu tentang mengetahui jenis-jenis dari tempat peribadatan, salah satunya masjid. Nah, boleh. Atau nanti boleh visualisasinya tentang cara beribadah. Misalnya nanti kan ada yang tegak, ruku, nah nanti bisa ditarik, tarik gitu. Kan bisa juga tuh divisualin. Bagaimana caranya sholat, tuh tergantung kreatifnya teman-teman mahasiswa semuanya. Oh, ya, makasih Bu. Iya, sama-sama Mbak Mita. Boleh Mbak Yuni, silakan. Mau usul sedikit kalau boleh ya Bu ya? Itu Boleh. apa kan sesi 5 itu kan mulainya hari Senin. Bagaimana Mm-mm. kalau kita tuh webnya Senin malam saja atau Senin sore? Soalnya nanti biar waktunya kita mengerjakan itu lebih panjang. Oh, boleh juga. Kalau misalnya memang nanti kita polling, takutnya teman-teman semua nggak bisa, atau teman-teman semuanya bisa malam, malam bisa semua. Iya Bu, mending Aku malam tidak soalnya semua saya malam bisa. ngajar itu ngajarnya siang. Heeh. Nanti kan di sesi 5 Lebih itu, enak malam sih. oke, kalau memang misalnya bisanya malam, nanti di web kelima nanti kita mulai langsung aja di Senin itu malam nanti kan, biar cepet ya ngerjainnya. Daripada Iya kepikiran. betul. Iya betul Bu. Mm-mm, boleh, boleh. Makasih Mbak Yuni usulnya. Nanti akan kita coba di Senin malam ya, minggu depannya untuk web kelima, sesi kelima. Ada yang mau usul lagi boleh? Mm. Ada yang mau usul lagi boleh? Atau ada yang mau bertanya lagi? Atau mau sharing juga boleh? Jadi kalau teman-teman ada yang selesai, tolong kirim ya untuk jadikan contoh. Boleh nanti dijadikan inspirasi gitu. Ya, biar tahu kan gambarannya. Oh kayak gini gitu kan. Boleh.
Nanti kalau memang misalnya ada yang sudah atau yang memang mau dikumpulkan dan mau berbagi sharing, boleh di kolom diskusi kita atau memang mau dibagikan di WA juga dipersilakan. Nah, tahu yang kurang maksudnya yang belum dapat ide. Jadi kan kepikiran, oh iya kayaknya hampir sama nih apakah bisa dibikin di mata pelajaran yang ini ataukah di tujuan yang lain gitu. Bu, balik-balik nanya lagi yang masalah topik beribadah tadi, Bu. Oke. Itu kan misalkan kita gambar masjid tuh kan, Bu. Itu tuh harus kita printkan dulu, terus kita jiplak, baru kita gambar ulang kayak gitu ya, Bu ya? Atau gimana itu, Bu? Apa kita Kalau memang harus mau bikin sketsanya tentang itu materi kelas berapa ya Mbak Miftah? eh, kalau saya dari prodi PG PAUD, Bu. Berarti PG PAUD. Tujuan pembelajarannya kalau PG PAUD itu berarti nanti dicoba cari lagi ya tujuan pembelajaran materi pengenalan tempat peribadatan ya berarti ya. Iya, Nah, peribadatan. sketsanya itu tentu saran aja karena kan kita kan nggak semuanya bisa menggambar dengan lihai ya. Iya. Nah, jadi nanti di print bisa diciplak di atasnya. Jadi nanti diciplak bentuk masjidnya, nanti bisa kita sketsa. Nanti kan setelah kita ciplak pastinya kita akan memperbaiki lagi kan goretan-goretan tulisannya, apa namanya, goretan pensilnya diperbaiki, nanti baru diberi warna agar sketsanya lebih baik. Itu kan cuman untuk melihat apa ya namanya ya, bentuk awal gitu, pondasinya biar terbentuk Iya. lah masjidnya atau nanti boleh tuh misalnya media pembelajarannya karena bentuk rumah peribadatan jadi bukan cuman masjid saja nanti pura atau yang lainnya juga salah satunya atau dua lah misalnya gitu karena kan untuk temanya kan mengenal rumah peribadatan jadi kalau cuman satu nanti kan tujuan pembelajarannya kan kurang tersampaikan. Sebenarnya cuma satu tempat beribadah gitu ya, Bu ya. Jadi kalau Iya, bisa dua gitu ya, Bu ya. iya. Takutnya karena PAUD ini kan mereka lebih polos ya. Takutnya kan mereka kan oh kayaknya cuman masjid aja nih apalagi di rumah mereka kan cuma sekitarannya masjid. Iya, 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 iya. Nah, gitu. Itu ya Mbak Miftah, ada lagi teman-teman mahasiswa semuanya? Bu, mau nanya lagi, Bu. Oke, boleh Mbak Sekar. Ini kalau saya gambarnya di Canva boleh, Bu? Di Canva mau gambar atau mau bikin mau ini? Jadi kan misalkan kayak contoh tadi yang Ibu unjukin gambar bumi. Mm-mm. Karena saya nggak bakat gambar, saya mau coba digital aja gitu. Jadi neranginnya juga gampang kan ada tanda panahnya bisa saya terangkan di situ apa kayak gitu boleh, Bu? Oh, boleh. Untuk Karena sketsanya ya, tapi eh, kalau gambar digital ya saya bisa, kalau ya, gambar asli nggak bisa. boleh kalau gambar digital, tapi namun untuk medianya karena kita media sederhana. Nah, kita Hmm. memang menggunakan alat-alat sederhana. Kalau memang di Canva itu bagian dari media pembelajaran online jatuhnya. Bukan Iya, sederhana jadi lagi. jadi jadi ngegambar ininya aja, Bu. Ntar kan sketsanya aja. Sketsanya. Mm-mm. Di Canva biar lebih jelas gitu Ibu bacanya. Boleh. Oke, kasih Bu. Heeh. Sebenarnya segambar itu boleh di mana aja, mau di Canva untuk sketsanya, ataupun nanti gambar langsung. Kalau memang berbakat untuk menggambar, digambar langsung sketsanya tanpa ada ciplakan bawahnya juga boleh. Tadi itu cuman saran kalau memang kayak saya kan kurang berbakat untuk menggambar yang seperti itu. Nah, jadi kalau diciplak kan ada fondasinya ya untuk gambarnya, jadi terlihat bentuknya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan kita? Mau didiskusikan? Atau masih ada yang bingung mau ngambil media apa? Kalau masih bingung nanti boleh tuh didiskusikan. Nanti kan bisa teman-temannya memberikan saran. Kira-kira materi kelas ini IPA apa ya bagus medianya? Nanti boleh tuh dikasih saran sama yang lain.
Yang tadi saya sebutkan tadi, nama-namanya masih belum datang kah ya? Berarti belum nggak hadir ya. Di grup adakah Nadia memberitahu? Gladi. Yani. Maaf Bu, ingin bertanya. Oke, Mbak Cici silakan. Itu untuk absensinya di Tuton kok tanda tanya ya tidak bisa diklik. Iya, untuk di Tuton itu masih saya yang mengisi di awal. Nanti di pertemuan selanjutnya eh, baru saya izinkan teman-teman mahasiswa yang mengisinya. Karena tadi kan sembari perkenalan kita ya bareng-bareng. Karena kan kita nanti akan 8 sesi ini untuk bersama mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi maunya di awal tadi udah di perkenalan. Mbak Cici tadi sudah di absen atau belum? Sudah Bu. Oke. Ya, Berarti terima kasih masih Bu. sama-sama. Berarti Mbak Rahmayani dan lain-lainnya berarti tidak hadir ya? Oke. 9. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Tinggal eksekusi aja lagi nih sudah tergambarkan ya bagaimana media dimensi itu. Kalau sudah tergambarkan semua, mungkin kita selesaikan pembelajaran tuat kita hari ini. Nanti kalau misalnya memang ada kendala saat pengerjaannya atau misalnya lupa atau misalnya bingung nanti dalam pengerjaan tugasnya, nanti boleh banget kita diskusi di dalam forum diskusi di pertemuan sesi 3 ini atau nanti di sesi 4 juga boleh. Oke? Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup, kita akhiri. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga media pembelajarannya dapat pencerahan yang memang benar-benar memudahkan kalian untuk pembelajaran di sesi-sesi berikutnya. Saya Ya, akhiri. terima kasih Bu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. semuanya. Kasih Bu. Sama-sama. Ya, iya nama